Allah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rahardian yang akan dijawab oleh Ustadz Latif. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya kita disakiti sama orang, berkali-kali disalimi, terus kita maafkan mereka. Itu bagaimana langkah selanjutnya ketika kita maafkan mereka, terus orang zalim itu melakukan perbuatan lagi. Dan apa doa buat orang zalim itu? Terima kasih. Silakan Ustadz. Apa itu tadi? Jadi dizolimi oleh seseorang berkali-kali ya. Diulang lagi. Iya. Baik, terima kasih. Dizolimi, dimaafkan lagi, diulang lagi, dimaafkan lagi, diulang lagi. Ya. Jadi yang pertama dari sisi yang tadi sudah beliau sampaikan, walakum fil qisasi hayatun. Di balik kisos bagi kalian ada kehidupan. Inilah pentingnya hukuman. Biar ada efek jerak. Kita menuntut dia bukan dalam rangka balas dendam, bukan. Supaya dia terhindar dari kezoliman yang sama. Kita menyelamatkan saudara-saudara kita. Di dalam kitab Minahus Saniyah, madzalimul ibad tangqasimu ila thalathati aqsamin. Kezoliman kepada sesama itu ada 3 jenis. Qismun yata'allaku bin nufus, qismun yata'allaku bil amwal, wa qismun yata'allaku bil a'rad. Satu jenis terkait dengan jiwa. Tadi yang beliau sampaikan. Treatmentnya masing-masing beda. Beda jenis, beda treatment. Kalau jiwa tadi pakai kisos, kafarat dan lain sebagainya. Gigi dengan gigi, al-aina bil aini, was-sinna bis sinni, mata dengan mata, gigi dengan gigi. Ini yang pertama terkait dengan jiwa, nufus. Yang kedua kismun yata'allaku bil amwal. Yang kedua adalah terkait harta. Treatmentnya bagaimana? Untuk mengklarifikasi, untuk menetralkan kezoliman agar kita clear nanti di akhirat dengan mengembalikan harta. Kalau orangnya udah meninggal, ada ahli waris. Jadi suatu saat ada kisah Ibrahim bin Adham, beliau beli kurma di Mekah. Lalu lagi enak-enak transaksi, ada 2 butir kurma jatuh ke kantongnya. Kebawalah oleh Ibrahim bin Adham ke Palestina, tinggal di sana. Lalu beliau berdoa kepada Allah di Qubbatus Sokhro. Setahun kemudian beliau mendengar ada dialog 2 malaikat. Kat. Wah, ini Ibrahim bin Adham kan? Iya, emang kenapa? Dia kan waliullah, kekasih Allah. Iya, emang kenapa? Kenapa selama 1 tahun ini doanya tidak dikabulkan? Dia tidak dikabulkan doanya karena dia makan 2 butir kurma yang bukan hak dia, milik pedagang kurma di Mekah. Berapa butir kurma Bapak Ibu? 2, bukan 2 miliar. 2 butir kurma 1 tahun doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, besoknya langsung menempuh perjalanan 1.500 km ke Mekah dalam rangka minta diikhlaskan tuh 2 butir kurma. Pas sampai pedagang, lah ini kok tampangnya beda, dulu tua sekarang muda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu ada pedagang kurma di sini, di mana ya? Iya, itu bapak saya. Emang kenapa? Alhamdulillah jadi anaknya ya. Saya minta diikhlaskan 2 butir kurma 1 tahun lalu saya makan punya bapak. Mohon diikhlaskan ya. Apa kata anaknya? Baik, saya ikhlaskan dari sisi saya. Tapi ahli warisnya ada 3. Ada ibu saya, ada adik saya. Tuh rumahnya tuh didatengin. Assalamualaikum ibu istrinya, iya ikhlaskan dia 2 butir kurma. Dari sisi saya ikhlaskan. 1 lagi anak saya. Neng, ikhlaskan ya Neng. Alhamdulillah semua ikhlas. Pulang 1.500 km menuju Palestina, beliau doa lagi di Qubbatus Sokhro. Kedengeran dialog malaikat lagi. Alhamdulillah sekarang doanya Ibrahim bin Adham sudah kembali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati yang namanya kezoliman. Ini kalau 1 orang 2 butir kurma, bagaimana kalau uang negara coba? Minta maafnya sama siapa coba? Ya Allah, ntar 270 juta orang komplain sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Qismun yata'allaku bil amwal. Ada yang ketiga, qismun yata'allaku bil a'rad. 1 bagian terkait dengan harga diri. Gimana treatmentnya? Kalau tadi ada kisos, ada kafarah, kalau ini mengembalikan harta, harga diri gimana? Dijelek-jelekin, digibah, kita ngibah orang lain. Kalau kita balikin, sorry ya, waktu setahun lalu saya ngibahin ente aneh bilang waktu itu ente udah jelek, hitam, miskin, hidup lagi. Kira-kira dia maafin apa makin marah?
makin marah. Caranya bagaimana? Tadi sudah beliau sampaikan. Baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Mohon kepada Allah agar kirimkan pahala ini kepada beliau. Ya Allah ampunilah dosa-dosa beliau. Berikanlah kelapangan bagi beliau. Sehingga nanti di akhirat dia tidak menuntut saya ya Allah. Nah treatmentnya seperti itu. Beda jenis maka beda pula treatmentnya. Nah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Suatu saat beliau seorang waliullah datang ke kuburan, ini kuburan nangis nih ahli kuburnya. Ditanya, Pak kenapa nangis? Iya dulu saya memfitnah orang. Udah minta maaf belum ente? Udah. Orangnya udah maafin? Udah. Kenapa ente masih nangis? Iya fitnah saya menyebar ke orang-orang dan orang masih percaya sampai sekarang kepada fitnah saya. Ya Allah, hati-hati yang namanya kezaliman. Ya Allah, jadi pada intinya ketika manusia belum memberikan maafnya, tetap akan ada pengadilan akhirat. Lebih berat lagi itu. Ya Allah. Ya Allah, na'udzubillah min dalik. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami dan Menusaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita.